Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya rekan-rekan mahasiswa PW. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang PHP Framework ya, framework yang saya akan contohkan PHP Framework yang mungkin paling simpel, yaitu kode igniter ya. Kode igniter. Oke, PHP Framework ini maksudnya apa gitu ya. Jadi PHP Framework ini adalah satu apa ini saya sebut ya, ini paket ya, paket software lah, paket software gitu ya, software PHP gitu ya, PHP yang dia tujuannya untuk mempercepat develop gitu ya, mempercepat develop pembuatan webnya gitu, pembuatan web gitu ya, untuk mempercepat gitu ya, cepat develop web, app gitu ya. Intinya dia untuk mempercepat pembuatan web gitu ya. Selain itu dia juga untuk membuat projectnya bisa di manage, diatur dengan lebih baik gitu ya, daripada kita menggunakan PHP yang sifatnya basic. Oke, nah PHP Framework ini, oke sebentar, ini kertasnya habis, saya akan taruh di sini. Oke sebentar. Nah, PHP Framework ini menggunakan konsep MVC ya, singkatan dari model, kemudian view, kemudian controller. Oke sebentar, terus controller, MVC. Jadi ada tiga bagiannya. Jadi sebetulnya yang utama adalah C nya ya, yang pertama itu harus C ya. Controller jadi pada saat sebentar, saya jadi misalkan ini ada user gitu ya, ada user ya. Oke, kemudian ini dia punya web browser gitu ya, dia mengakses web gitu ya, mengakses web ya. Nah, yang menerima akses tersebut gitu ya, ini akses ya, menerima akses tersebut pertama kali adalah bagian C nya gitu ya, controller. Dia menerima request dari user. Kemudian di sini di bagian C ini dia melakukan komputasi gitu ya, komputasi entah itu sederhana ataupun kompleks gitu ya. Dia jadi logik programnya ada di dalam C ini gitu ya. Kemudian setelah komputasi ada hasilnya, hasil komputasi itu perlu ditampilkan, maka C ini akan menggunakan view gitu ya, view untuk menampilkan hasil komputasi tadi gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian view nya akan diberikan ke user yang merequest tadi.
gitu ya. Jadi ini langkahnya 1, terus 2, 3, 4 gitu ya. Di view-nya diambil oleh C gitu ya, untuk digunakan sebagai media untuk menampilkan hasil komputasi di sini. Kemudian kalau perlu database, maka dia akan menggunakan model gitu ya. Nah, prosesnya akan saya gambarkan lagi di sini. Oke, ini tool ini tidak ada halaman-halaman modelnya ini ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, jika dia perlu akses database gitu ya, ini user gitu ya, user dengan web browsernya gitu ya, web browser, dia request web, diterima oleh controller. Kalau controller perlu akses database, dia menggunakan model gitu ya. Nanti akan kita lihat model ini maksudnya apa. Menggunakan model akan ambil data dari database gitu ya, database ini, database gitu ya. Nah, seperti ini. Terus data diberikan ke model gitu ya, model akan memberikan datanya ke C gitu ya. Kemudian C akan mengolah data tadi. Kemudian kalau C kemudian perlu user interface untuk menampilkan data tadi, dia menghubungi view gitu ya. Kemudian view-nya diambil oleh C gitu ya, dikompilasi, kemudian untuk dikompilasi untuk menampilkan data gitu ya. Kemudian diberikan ke web browser. Jadi prosesnya 1, 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah gitu ya. Nah, prosesnya seperti ini gitu ya. Nanti bagian C ini akan, jadi dengan dipisah-pisah seperti ini, bagian C ini nanti dibuat oleh satu orang sendiri gitu ya. Ini sebentar, lampunya kok mati-mati. Oke, jadi nanti ini dibuat oleh si programmer A, ini oleh programmer B, ini oleh programmer C gitu ya. Aduh, lampunya mati-mati, sebentar saya ganti lampu dulu. Nah, ini yang konsep MVC ya. Hampir semua framework dalam bahasa pemrograman itu menggunakan model MVC seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat ya, implementasinya di kode igniter gitu ya. Kode igniter kita coba lihat dulu kode igniternya dari webnya. Aduh, sebentar. Kode igniter kita coba install gitu ya. Yang versi 4 instalasinya kita bisa download gitu ya, tapi lebih enak dengan cara lain ya, bukan download. Oke, kita kesini dulu, kita instalasinya pakai Composer. Nah, ini ya instalasinya pakai Composer. Composer ini program untuk meng-create project gitu ya, project PHP di Windows atau di Linux itu juga ada, semuanya ada gitu ya. Jadi ini tinggal kita copy aja, ini copy. Ini harus kita jalankan secara online gitu ya. Ini kita copy, terus kita taruh di command prompt. Oke, sebentar, saya akan menuju ke satu direktori dulu gitu ya.
Oke, cd. Oke, sebentar, saya akan ke direktori. Di sini direktorinya belum ada. Oke, saya di sini aja, saya akan paste di sini. Kemudian saya akan comment prompt ini akan saya lanjutkan dengan nama project gitu ya. Saya beri nama apa ini ya, CI 4 project gitu aja deh, CI 4 project. Nah, nanti akan membentuk satu direktori gitu ya. Ini harus kita jalankan secara online. Oke, nah ini ya, nah ini sedang mau mendownload. Oke, nah ini sudah terdownload gitu ya, kita coba lihatnya. CI 4 project. Kok tidak? Oh, ini ya. CI 4 project ini sudah terbentuk nih. Kita masuk ke situ, CI 4 project, kemudian kita lihat ini isinya. Nah, ini isi dari kode igniternya gitu ya. Kode igniternya isinya seperti ini. Terus setelah download pakai komposer tadi, install pakai komposer tadi, kita coba jalankan gitu ya. Untuk menjalankannya kita menjalankan ini ya. Ini kita jalankan nih. Nanti akan membentuk satu web server yang internal kode igniternya gitu ya. Kita tidak perlu Apache gitu ya pada saat develop. Kita tinggal jalankan seperti ini, Apache Spark Serve gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah otomatis terbentuk web server di alamat ini gitu ya. Kita tinggal akses. Ini kita copy aja nih. Aduh. Ini kita copy aja. Copy link. Oke. Copy, kemudian kita taruh di sini. Oh, sebentar. Saya pindah dulu. Paste di sini. Kemudian enter. Nah, ini ya. Ini sudah. Nah, kalau muncul seperti ini berarti kode igniternya sudah jalan gitu ya. Sudah jalan gitu ya. Oke, nah ini environmentnya production gitu ya. Production berarti ini kalau sudah environmentnya ada dua gitu ya. Production dan development gitu ya. Production dan development. Nah, sekarang CI 4 tadi mana tadi ya? Nah, ini ya. CI 4 project ini akan kita buka pakai NetBeans. Kita buka pakai NetBeans. Kita new project. Terus PHP, terus ini ya, dari existing source, next. Terus ini kita cari direktorinya tadi. Direktorinya tadi ada di Oke, sebentar. Nah, ini ya, CI 4 project, open aja ini. Kemudian finish. Nah, ini CI 4 projectnya ada di sini. Kita coba lihat nih. Ini source-nya gitu ya, source-nya. Terus kita langsung menuju ke sini bagian app ini. Kita buka app. Nah, di sini ada inti dari MVC-nya yaitu model, kemudian view, kemudian controller gitu ya. Nah, itu intinya ada di situ. Tapi sebelum bahas ke sana, oke, sebentar, ini kok oke, lampunya dia kok tidak terang ini ya.
saya ganti lampu dulu. Oke, sebelum lanjut kita akan mengganti ini dulu ya, mengganti production menjadi development gitu ya. Environmentnya kita ganti menjadi development. Untuk mengganti itu kita harus melihat file yang namanya env ini ya. Env ini kita ganti, kita rename, kita beri titik di depannya itu ya, titik di depan sini, supaya ini env ini bisa dipakai oleh CI nya. Terus kita buka nih, nah ini ya environmentnya kita aktifkan nih. Ini kita copy aja nih, copy, kita paste, terus pagernya ini kita hilangkan, ini kita ganti production gitu ya. Kok production, development. Aduh, kita simpan, kemudian kita coba lihat nih, refresh gitu ya, bisa atau enggak nih. Development ya, sudah bisa development. Kemudian settingan yang lain lagi kita langsung, nah ini ya, kita coba setting sekalian untuk database nya ini ya. Database ini kita aktifkan nih, del, ini pagernya kita buka nih ya, localhost, nama database nya kita pakai database kemarin ya, namanya pw_nwin, terus username nya pw, passwordnya pw, simpan. Oke, nah sudah. Cuma ini di sini mungkin nggak kelihatan nih ya database-nya, apakah sudah tersetting benar atau tidak, tapi sepertinya betul gitu ya. Kita karena pakai akun ini gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat ini database-nya connect apa enggak pakai model gitu ya. Aduh, agak pilek ini. Oke, berikutnya adalah kita melihat konsep MVC-nya gitu ya. Konsep MVC-nya. Nah, konsep MVC-nya ada di Oke, saya buka ini dulu. Saya akan buka controller. Oke, nah di sini ya. Nah, saya akan perlihatkan konsep controllernya gitu ya. Ini di sini sudah ada contoh gitu ya. Contoh controller gitu ya. Contoh controller. Oke, sebentar. Oke, tapi kita enaknya pakai apa nih ya? Kita pakai yang lain aja deh, jangan ini. Saya akan buatkan contoh controller baru aja, namanya map gitu ya, map. Kemudian saya akan tuliskan isinya ya, isinya kita copy dari sini aja, enggak apa-apa nih, kita copy aja nih, copy, terus kita taruh di map ini. Cuma ada sedikit perubahan di sini, yaitu ini kita turunkan aja nih. Aduh, terus ini kita pakainya controller. Kemudian ini kita ganti map gitu ya. Nah, seperti ini, terus ini kita hapus nih. Nah, seperti ini dulu gitu ya. Kemudian di sini akan saya tuliskan sebuah fungsi, namanya add gitu aja deh, add p1, terus di sini saya contohkan di sini ada bilangan A sama dengan 10 gitu ya, terus B sama dengan 20, kemudian bikin variabel jumlah gitu ya, jumlah sama dengan A plus B, kemudian kita printkan aja, print $jumlah gitu ya, berarti nanti akan harusnya muncul angka 30 gitu ya. Oke, nah sekarang ini adalah controller, nama controller, ini adalah nama function gitu ya.
nama controllernya adalah mat, kemudian fungsinya add v1 gitu ya. Nah itu controller itu bisa kita akses dengan cara seperti ini gitu ya, mat add v1. Nah gitu ya, jadi ini nama controllernya, ini nama fungsinya gitu ya. Enter. Tuh apa nih error? Oke sebentar, ada kita salah di sini, berarti sebentar, controller saya pakai yang ini. Oke ini enggak usah, sebentar, ini saya hapus dulu ya. Kita coba seperti ini dulu, apakah bisa atau tidak. Oke, file not found, sebentar. Sebentar, saya kok lupa ini ya. Saya biasa pakai controller. Oh iya, sebentar, ini kayaknya save. Saya coba contoh yang sudah saya buat aja deh. Saya kok lupa ini, kemarin saya ngajar itu di Open Veteran Jakarta. Bentar, saya lupa kodenya. Nah ini app controller, kode igniter controller. Oke. Kode igniter controller kita kurangi. Oke, copy. Oke, controller, kode igniter kita pakai yang ini. Oke, simpan, refresh. Nah ini ya. Oke. Ini adalah variabel jumlah itu tadi ya, jumlah. Nah ini ya, ini variabel jumlah itu ya. Nah jadi ini prinsipnya adalah ini controllernya, ini functionnya gitu ya. Cara mengakses URL dalam kode igniter caranya seperti ini gitu ya. Jadi dia pakai controller kemudian function, controller function. Jadi satu URL itu isinya cuma controller, function, dan nanti ada lagi di sini yaitu parameter gitu ya. Kalau fungsinya itu ada parameter gitu ya. Saya contohkan seperti ini ya. Ini fungsinya tidak pakai parameter. Nah sekarang saya contohkan seperti ini, contoh yang mirip seperti itu, cuma di sini ini add versi 2 gitu ya, add versi 2, kemudian angka yang dijumlahkan adalah angka bilangan. Saya pakai seperti ini ya, bilangan 1, bilangan 2 gitu ya, bilangan 2. Tapi nah ini yang kita jumlahkan bukan A dan B tapi bilangan 1 dan bilangan 2. Oke, bilangan 1 tambah bilangan 2. Nah seperti ini, save gitu ya. Add versi 1, fungsinya kita akses di sini di URL add versi 1, bilangan yang dijumlahkan adalah 45 dan 23 gitu misalkan, enter. Nah itu ya, bilangan 45 dan 23 itu yang dijumlahkan sehingga ketemunya adalah ini gitu ya. Oke, misalkan nah ini konsepnya seperti ini ya. Oke sebentar, ini saya konsepnya dia seperti ini dia, konsep intinya gitu ya. Nah kemudian harusnya kan sebetulnya kita nggak boleh pakai print langsung di sini gitu ya. Jadi harusnya adalah kita menggunakan view, kita pakai view gitu ya. Kita pakai view, view-nya adalah kita coba ya, kita returnkan view. Kita coba dulu seperti ini, bisa atau tidak gitu ya. View-nya adalah mat underscore add v1 gitu, kita save.
beri nama seperti ini. Kemudian datanya, data AB jumlah ini akan kita kirimkan ke user interface gitu ya. Data ini kita kirimkan ke user interface. Yang kita kirimkan adalah A, diisi dengan $A, $A. Kemudian B diisi dengan $B, kemudian jumlah diisi dengan $jumlah. Ya, jadi kita membuat array ini ya, array untuk variabel data ini. Kemudian variabel data ini kita berikan ke user interface atau view gitu ya, data. Nah, seperti ini kita coba ya. Nah, kita sekarang harus membuat view-nya dulu gitu ya. View-nya harus kita buat dulu ini. Ini kita copy aja nih nama view-nya. Kemudian view itu kita create gitu ya di dalam direktori mana tadi ya. Ini projectnya dalam direktori view. Nah, di sini kita buat satu file PHP, namanya adalah mat_add_v1. Oke, finish gitu ya. Kemudian ini isinya adalah HTML gitu ya, tapi itu ekstensinya PHP gitu ya. Oke, body gitu ya, body. Kemudian nah di sini gitu ya, tadi bilangan A.2, terus kita isi dengan kode PHP seperti ini, $A gitu ya. Tadi arraynya adalah array dalam data tadi ya. Nah, kemudian B.2, kemudian kode PHP, kemudian $B seperti ini, BR lagi, terus jumlah gitu ya, jumlah .2, kode PHP lagi, $jumlah gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, sekarang harusnya muncul di sini gitu ya, add versi 1 gitu ya. Add versi 1 harusnya sekarang punya user interface. Ini kita coba cek deh benar atau tidak ini ya. Nah, ini ya, ini adalah setelah kita menggunakan user interface atau view menggunakan view gitu ya. Nah, ini kita lihat ini ya. Jadi controller, ini kan controller ya, ini controller. Oke, sebentar, ini saya pepetkan aja nih. Iya, biar mepet. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah controllernya, ini functionnya gitu ya. Function ini melakukan komputasi di sini gitu ya. Dia melakukan komputasi di sini. Komputasi atau ini logic programnya ada di situ gitu ya. Logic program ada di situ gitu ya. Ini logic programnya. Nah, komputasi nanti bisa sesederhana ini atau sekompleks apapun gitu ya. Itu bisa gitu ya. Sekompleks apapun bisa. Hampir apapun sih sebetulnya ya. Nah, komputasi dilakukan di sini, komputasi. Nah, hasil komputasinya itu perlu ditampilkan gitu ya. Perlu ditampilkan pakai user interface atau view yang ini di sini gitu ya. Nah, hasil komputasi itu dibungkus dulu dalam satu variabel $data ini, dalam variabel array gitu ya. Ini array gitu ya. Array. Kemudian $data ini kita berikan ke sini gitu ya, ke view gitu ya. Kita masukkan ke dalam view pakai function ini, function view. Kita berikan ke view mat_add versi 1 ini gitu ya. Nah, nanti di mat_add versi 1 ini, apa yang kita tuliskan di sini ini akan menjadi variabel gitu ya di user interface-nya. Makanya tadi kita tuliskan, nah seperti ini gitu ya. Kita tuliskan seperti ini. Nah, ini ya, AB jumlah ini kalau di dalam user interface asalnya dari sini gitu ya, AB jumlah. Nah, itu cara mengirimkan data ke user interface di sini gitu ya.
Nah, itu prinsipnya seperti itu gitu ya, prinsip dasarnya. Oke, sebentar, saya akan membuka catatan dulu. Saya harus melihat apa yang harus saya sampaikan. Via itu cara mengirim data ya. Kemudian kayak apa lagi nih ya, kita akan coba mengambil data dari ini tadi salah satu cara ya, yang ini ya, ini salah satu cara untuk mengambil data dari URL gitu ya, dari URL. Salah satu caranya dengan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat apa ini, sebentar. Ya, kita coba ini aja deh. Yang ini tadi ya, bilangan. Kita coba membuat form aja deh, form. Oke, kita akan membuat satu function dulu. Nama functionnya adalah form add v3 gitu ya, tanpa parameter. Terus ini hanya menampilkan form gitu ya, sebuah form gitu ya, view, dia menampilkan sebuah form gitu ya. Nama controllernya nama viewnya adalah math_add v3. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dulu gitu ya. Kita kemudian membuat form view ini kita create gitu ya. Kita create di sini. Oke. Nah, klik di sini. Nah, seperti ini, finish gitu ya. Terus kita buat form di sini. Form HTML gitu ya. HTML body. Kemudian formnya ya, formnya ya, kita gini dulu aja. Actionnya adalah ini kita isi dengan function ya, function di CI. Kode-kode ini namanya adalah set URL. Formnya itu akan kita arahkan ke controller math. Functionnya adalah add v3 gitu aja deh, add v3 gitu ya. Add v3, metodenya adalah post. Kemudian di sini kita bikin a.2 di sini input, komponen inputan form gitu ya. Tipenya adalah text, name-nya adalah a. Kemudian B
inputnya bertipe teks ya, gitu. Teks kemudian name-nya adalah B, terus BR gitu ya. Terus habis itu input lagi, kita beri tombol submit, value nya A dan B. Nah gini aja, add, nah gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat dulu controller math, kemudian fungsinya adalah form add v3 gitu ya, form add v3 nih. Nah seperti ini, kemudian kita coba enter. Nah ini adalah formnya nih, formnya ya. Kita akan menggunakan ini, akan kita gunakan untuk penjumlahan A tambah B gitu ya, menggunakan form gitu ya. Tapi kita lihat dulu source-nya. Nah ini ya, kita pakai fungsi set URL tadi, dia akan muncul seperti ini gitu ya, langsung dibentukkan oleh CI nya gitu ya. Jadi nanti apapun yang kita tulis di dalam function ini gitu ya, function set URL gitu ya, ini controller, ini functionnya gitu ya. Nanti yang bagian ini akan disesuaikan otomatis oleh CI nya, dia pakai domain apa gitu ya, dia akan dibuatkan secara otomatis gitu ya, add v3. Cuma ini ada kata-kata index gitu ya, ini akan kita hapus saja ini ya, karena kurang enak itu, lebih enak langsung nama situsnya langsung controller function gitu ya. Index.php nya ini akan kita sembunyikan. Caranya adalah dengan membuka file config di bagian app di sini. Terus di sini kita lihat nah ini ya, index.php ini kita hapus saja nih, kita hapus, save. Terus kita coba lihat dulu ya, ini ini saya refresh ini, kemudian kita lihat page source nya. Nah ini sudah, index.php nya sudah hilang gitu ya, sekarang lebih enak seperti ini gitu ya. Nah sudah, sekarang kita coba pakai form ini gitu ya, untuk mengirimkan data, misalkan 12 ditambah 35 gitu ya. Ini mungkin akan error ya. Nah ini not found karena kita belum membuat fungsi ini ya, add v3 ini ya. Kita coba create function itu dulu ya, add v3 di dalam controller map. Kita bikin function, namanya adalah add v3 tanpa parameter. Nah seperti ini. Terus apa yang kita submit tadi itu kita tangkap gitu ya, kita tangkap pakai seperti ini juga bisa gitu ya. Tadi yang dikirimkan adalah A dan B, $A $B, post. Nah seperti ini, B. Nah seperti ini. Terus kita jumlah itu ya, jumlah sama dengan $A plus $B. Nah sudah, sekarang kita sudah punya datanya kita bungkus dalam variabel data dalam bentuk array. Terus kita kirimkan nih A itu value nya adalah $A, B dia dari $B, terus jumlah gitu ya, jumlah dari jumlah. Nah seperti ini. Nah kemudian $data ini kita kirimkan ke dalam view gitu ya, return view. Kita bikin viewnya adalah map underscore add v3. Nah sambil diberi data. Nah seperti ini. Nah gini ya,
sekarang kita tinggal bikin view-nya ini ya, kita bikin view-nya. Oke, view kita create aja di view di sini. Ini kita minimize. Terus kita bikin view-nya di sini, view. Aduh, mat add fit. Oh, tadi kita bikin untuk form ini tadi ya. Oke. Sebentar. Ini saya edit dulu nih. Nah, ini ya, ini harusnya form. Nah, seperti ini ya, form. Oke, seperti ini. Terus yang tadi ini harusnya ada kata-kata formnya. Ini saya rename dulu sebentar. Form. Nah, seperti ini. Oke. Terus mat underscore add v3 kita create. Aduh. Oke. Nah, finish. Nah, di sini kita tuliskan HTML-nya. Body A itu tadi kita dapatkan dari dolar data tadi, indeksnya adalah A, berarti di sini dolar A gitu ya. Terus ini kita copy aja nih, ini B gitu ya, B, ini B, terus ini jumlah, ini jumlah juga, jumlah. Nah, ini save gitu ya, kemudian kita coba bisa atau tidak gitu ya. Nah, ini kita refresh dulu. Oke, sebentar, cancel. Kita ke ya ke sini dulu nih, refresh. Terus kita coba lihat nih page source-nya P3. Oke, sudah oke. Kita coba beri angka nih, 34 tambah 67. Kita coba add. Oke, 34 tambah 67 jumlahnya 101. Nah, itu ya, ini konsep dasar dari MVC-nya gitu ya. Konsep dasar dari MVC-nya. Basicnya seperti itu. Oke. Sekarang langsung aja deh. Saya akan berikan akses ke database-nya gitu ya. Model gitu ya, model untuk controller dan view yang lain-lain nanti kita pelajari sambil jalan. Oke, sekarang kita coba akses database gitu ya, tapi sebelumnya kita coba lihat database-nya dulu. Oke, nah ini adalah saya akses database-nya pakai ini ya, sudah tidak pakai PHP MyAdmin, tapi saya pakai dbeaver. Nanti Anda juga bisa pakai ini ya, dbeaver ini lebih enak sih ya daripada PHP MyAdmin. Nah, database yang tadi kita pakai adalah ini ya, pw_nwin gitu ya. Tabel-tabelnya ini tabel produk gitu ya. Tabel produk ada 77. Kita akan coba akses tabel produk ini ya. Nama-nama produknya kita coba akses ya, bisa atau tidak gitu ya. Nah, untuk mengakses database seperti tadi, konsep dari MVC adalah kita pakai model gitu ya, model. Nah, ini ya, model ada di sini. Kita tinggal create satu file. Karena kita tadi mau mengakses tabel produk, di sini saya beri nama nama model produk gitu ya. Kalau di database itu products pakai S gitu ya, jamak gitu ya. Tapi kalau di model ini biasanya menggunakan nama-nama singular gitu ya. Produk model.
Nah, seperti ini produk model. Oke, tapi sebetulnya namanya bebas sih dia, namanya bebas sebetulnya ya, tapi kita lebih enak menggunakan nama seperti ini ya. Oke. Oke, ini aja ya. Finish. Saya akan membuat mengisi kodenya. Di sini kita beri namespace dulu ya, namespace app model. Kemudian kelas gitu ya, kelas produk model extend gitu ya, extend kode generator model sepertinya ya. Terus nah seperti ini. Nah di sini kita coba lihat dulu apa namanya dokumentasinya gitu ya, dokumentasi modeling data ini ya, di bagian model. Nah ini kode generator model gitu ya. Kita coba lihat dulu contoh nah ini kita melihat dulu ya, properti apa saja yang bisa masuk ke dalam kelas sebuah model gitu ya. Nah ini kita lihat properti yang bisa kita gunakan gitu ya, adalah ini gitu ya, tapi kita akan menggunakan dulu yang dua ini saja ya, properti tabel dan primary key. Sementara itu dulu gitu ya, tabel protected tabel gitu ya. Nah di sini kita tuliskan gini, protected terus dolar tabel gitu ya, tabel apa tadi ya, tabel gitu dok ya, tabel. Terus di sini kita sebutkan nama tabelnya. Tadi di database namanya adalah products gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian protected lagi primary key gitu ya. Kita coba lihat dulu primary key ini adalah primary key dari tabel tersebut gitu ya. Kita coba lihat di database gitu ya, primary key-nya ini gitu ya. Ini adalah primary key-nya product ID ini. Kita coba lihat di sini ya, di strukturnya ya, product ID. Nah key primary, nah itu ya, artinya ini adalah primary key-nya gitu ya. Oke, kita tadi ke sini, primary key-nya adalah produk. Kita tuliskan persis seperti di struktur tabelnya ya. Nah sudah selesai gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, kita sudah terkoneksi ke tabel produk gitu ya. Caranya cuma seperti ini, sangat mudah gitu kan ya. Nah terus kita pakai di dalam controller gitu ya. Oke, cuma ini saya akan membuat satu controller yang baru gitu ya, karena tadi namanya adalah mat gitu ya, dia tidak sesuai dengan dengan data yang akan kita tampilkan. Kita bikin controller baru, controller produk gitu ya, products. Oke ya, enter. Terus di sini kita tuliskan controllernya gitu ya, kita beri namespace gitu ya, namespace app controller. Terus kelas gitu ya, kelas nama filenya tadi adalah products, terus extend controller kode igniter controller. Nah ini ya, enter. Nah seperti ini. Terus kita bikin functionnya, public function
nama fungsinya adalah all gitu aja deh, karena kita akan menampilkan data gitu ya. Nah sekarang kita coba akses modelnya gitu ya. Kita bikin modelnya, model di sini saya akan membuat satu variabel p dulu gitu ya. P sama dengan new model produk. Nah ini ya, produk models gitu ya. Terus nah seperti ini. Oke gitu ya. Kita coba lihat dulu, kita bikin variabel sekarang ya. All product sama dengan $p, kemudian kita coba akses seperti ini, find all. Nah kita coba seperti ini dulu, terus kita vardamkan gitu ya, vardam all produknya kita vardamkan. Nah kita pengen tahu gitu ya, di dalam all product itu nanti isinya apa gitu ya. Kalau apakah kodenya ini sudah benar, itu saya belum tahu. Kalau benar nanti all product itu isinya apa gitu ya. Kita coba, kita akan mengakses controller product function all, controller product functionnya all. Di sini kita tuliskan products functionnya all. Kita coba enter, ini sih error atau tidak saya belum tahu. Oke, error class app controller coding ini controller. Oke, jadi kita salah di sini ya, app controller namespace nya. Nah ini saya kok masih bingung nih ya, controller namespace code igniter, perasaan sama ya. Coba ya kita cek dulu ya, di mana sini ya. Oke, produk ini saya tutup dulu, tutup. Oke, ini namespace. Oke, kurang ini kayaknya ya. Oke, kita coba cek ya, produk reference. Nah ini ya, kita sudah melihat sesuatu di sini gitu ya, yang menunjukkan ya ada tanda-tanda bahwa ini sudah berhasil ini ya, karena kita sudah bisa sepintas melihat nih sesuatu di sini gitu ya. Contohnya ini product name chai, terus apalagi nih product name lagi, product name manis sirup gitu ya. Coba kita lihat ini ya, kita coba lihat secara terstruktur gitu ya. Saya printkan preformatted untuk dapat melihat lebih enak lagi. Nah seperti ini ya, jadi kita dapatkan all product itu ternyata sebuah array gitu ya. All product all product tadi sebuah array, hasil ini ya, all product tadi adalah ini all product, hasil dari mengakses model P gitu ya, menggunakan fungsi find all. Model P nya datangnya dari mana? Dari sini. Model P nya adalah objek baru gitu ya, dari penggunaan model ini, produk model gitu ya. Produk model itu dari mana? Produk model ini yang kita create di sini gitu ya. Kita create di sini. Kita di sini cuma menyebutkan nama tabel dan primary key-nya gitu ya. Terus ini kita coba akses pakai find all, masuk di sini. Kemudian find all-nya kita all produknya kita vardamkan gitu ya. Kita vardamkan, hasilnya seperti ini gitu ya. All produk tadi ada 77 gitu ya. Array ukurannya 77. Array pertama adalah ini array pertama, isinya ini gitu ya. Jadi ini array dalam array ini. Array 0, array 1 dan seterusnya gitu ya. Array dalam array ini. Nah, jadi ini sudah ada tanda-tanda bahwa kita sudah bisa akses database gitu ya. Akses database. Ada 77 data gitu ya. Kita coba tampilkan ya di dalam view gitu ya. Jadi ini kita kirimkan ke view, coba ya. Ini kan sudah bisa kita dapat itu datanya, tinggal kita kirimkan ke view. Kita coba bikin return-nya dulu, return view.
kita akan tampilkan dalam view product underscore all, terus kita beri $data. $data datangnya dari sini gitu ya. $data sama dengan array yang merupakan array all product gitu ya. Kita pakai all product sama namanya seperti di atas. All products kita isi dengan $all products gitu ya. Oke, seperti ini dulu. Kita coba simpan. Nah, sekarang kita bikin ini view atau user interface dari product all. Kita taruh di sini aja nih. Product all, paste product all, finish. Kita coba bikin HTML di sini, HTML body gitu ya, body. Nah, seperti ini. Nah, terus tadi kan kita mengirimkan dari function ini kita mengirimkan data yang indeksnya adalah all product. Berarti nanti di dalam view ini akan menjadi $all product gitu ya. Jadi di sini kita tuliskan, nah all product tadi itu adalah array ukurannya 77 gitu ya. Nah, kita tampilkan dalam bentuk looping gitu ya, looping for each gitu ya, looping for each gitu ya. Nah, kita tuliskan seperti ini ya, for each $all product gitu ya. Nah, seperti ini as $p.2. Nah, seperti ini. Terus kita akan membuat kode PHP di sini, isinya adalah n4. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah loopingnya. Nanti di sini setiap kali kita sekali looping kita dapat satu P gitu ya. Jadi di P tadi bisa kita print di sini P, sedangkan P itu sendiri gitu ya. P itu satu, kita dapat satu P itu adalah satu ini. Nah, ini adalah satu P gitu ya. Nah, sedangkan P itu sendiri itu juga berupa array gitu ya, berupa array yang indeksnya adalah ini. Ada indeks product ID, product name gitu ya. Nah, kita coba tampilkan P indeksnya product name dulu gitu ya, product name seperti ini. Terus setiap kali mencetak satu product name itu pindah baris gitu ya, save. Nah, kita coba dulu apakah berhasil atau tidak gitu ya. Ini coba kita refresh. Nah, ini kita sudah bisa mencetak nama gitu ya, nama produk gitu ya. Kalau nama produk sudah bisa dicetak ya berarti produk ID ya bisa dicetak gitu ya. Ini tinggal kita copy aja nih, taruh sini, terus ini kasih separator seperti ini gitu ya. Di sini kita ganti nih produk ID gitu ya. Refresh, produk ID muncul gitu ya. Terus apalagi nih, unit price gitu ya, harga kita tampilkan gitu ya, harga taruh aja di sini gitu ya, separator harga tadi adalah unit price. Nah, seperti ini. Oke, simpan, refresh, harganya muncul kayak gitu ya, harganya muncul. Nah, berarti sekarang kita sudah bisa akses CI pakai akses database pakai CI gitu ya, lebih enak gitu kan ya. Kita tidak perlu menuliskan SQL gitu ya, kita tinggal membuat modelnya, model disambung ke tabelnya gitu ya, primary key-nya apa udah cukup gitu ya. Oke, nah terus kita coba ya, ini kita coba tampilkan dalam bentuk tabel gitu ya, tabel HTML maksudnya ya. Kita coba ini ya, kita bikin tabel. Nah, terus di setiap TR dalam tabel itu isinya produk gitu ya. Jadi ini tinggal kita cut, terus kita paste di sini aja. Nah, gitu ya. Nah, terus yang tengah ini
kita hapus dulu ya, ini kita hapus dulu. Yang tengah ini adalah isinya TR gitu ya. Setiap kali looping satu baris atau satu TR. Dalam satu TR itu ada 3 TD ya, 3 TD. TD pertama isinya adalah $P, terus indeksnya adalah product ID gitu ya. Kita coba ini product ID, product name, terus harga. Unit price. Ya, kita refresh. Nah, ini sudah bentuk tabel gitu ya, cuma tabelnya nggak kelihatan gitu ya. Tabelnya nggak kelihatan. Nah itu ya, itu prinsipnya ya, prinsip dasarnya. Oke. Nah ini kita coba permak pakai ini ya, pakai bootstrap gitu ya, pakai bootstrap. Oke, saya akan coba kopikan template bootstrapnya dari kuliah yang kemarin. Template bootstrapnya akan saya copy dulu dari sini ya. Template ini, my template ini ya, saya copy dulu, saya taruh di view ini, di sini, paste di sini. Nah ini template bootstrapnya seperti ini ya, templatenya ya. Ini adalah HTML-nya saya set untuk menggunakan CSS bootstrap gitu ya. CSS bootstrap, CSS-nya ngambil dari bootstrap ini, tapi langsung dari URL bootstrap, dari server bootstrapnya. Itu perlu, itu CSS-nya ini bootstrap min CSS. Terus bootstrap itu perlu jQuery, gitu ya, jQuery langsung dari situs jQuery-nya. Terus perlu JavaScript jQuery dari bootstrap gitu ya, dan jQuery dari ini Popper min.js ini ya. Popper min.js ini untuk tampilan pop-up gitu ya, tampilan pop-up. Nah ini tinggal kita copy aja nih, nanti kontennya kita taruh di sini gitu ya. Jadi ini saya akan copykan dulu ya, Ctrl A, copy, terus saya taruh di all product ini gitu ya. Nah, saya taruh di, oke sebentar, ini sudah ada HTML body-nya ya. Nah saya akan ini dulu nih, ini saya copy dulu sampai atas gitu ya, copy untuk menggantikan. Nah ini gantikan ini, paste di sini, ini paste. Nah ini ya, terus ini yang bawah belum kita copy nih ya, ini kita copy aja nih, copy ya, copy, terus kita gunakan untuk menggantikan yang ini, paste. Nah gitu ya, terus kita format dulu. Oke, nah seperti ini ya, kita save gitu ya. Kita coba lihat dulu tampilannya, refresh gitu ya. Oke, nah tampilannya seperti ini, tabelnya masih belum kelihatan nih, belum kelihatan bagus gitu ya. Ini akan kita perbagus, tapi ini huruf-huruf ini sudah berubah gitu ya, menggunakan huruf-huruf yang di bootstrap gitu ya. Nah untuk tabelnya kita beri style sekarang, class gitu ya, tabel, terus tabel. Oke, tabel bordered gitu ya, border gitu ya. Kita coba nih refresh. Nah kita sudah dapat tampilan tabel yang bootstrap gitu ya. Ini adalah tabel bootstrapnya, lebih enak gitu ya dilihat gitu ya. Kita coba kasih ini aja deh, tambahan gitu ya, stylenya tabel yang primary ini apa nih ya, coba ya, saya lupa nih, primary ini apa nih, refresh. Oh seperti ini warnanya ya, kurang enak, jangan primary, ini aja strip gitu ya. Save, refresh. Nah gini ya, selang-seling gitu ya. Produk ID, nama, harga. Saya akan coba sempurnakan ya.
kita beri tabel heading ya, PID, produk ID, terus nama, harga, save gitu ya, refresh, produk ID, nama, harga. Nah gitu ya, produk ID, nama, harga. Nah ini sekarang kita sudah dapat tampilan yang lebih enak gitu ya, karena kita pakai CSS Bootstrap. Akses database sudah bisa gitu ya, controller bisa, function bisa, view bisa, model bisa, prinsipnya seperti itu. Nah itu basicnya ya, basic dari CI, jadi langsung akses database. Nah nanti akan saya coba buatkan contoh ya, seperti di PHP biasa akses database kemarin gitu ya, kita menggunakan skenario, menampilkan kategori, menampilkan produk kategori, daftar produk kategori itu, detailnya, terus shopping chart gitu ya. Nah saya akan coba berikan contoh kasus seperti itu juga gitu ya, tapi pakai kode igniter gitu ya. Nah oke, sementara itu dulu saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.